Pemirsa, seorang ibu dan anaknya menculik siswa kelas 3 SD. Modusnya pelaku merayu korban untuk ditraktir makan bakso. Siswa kelas 3 SD ini akhirnya kembali di tengah keluarga. Ia telah terpisah selama 3 hari karena diculik. Pelaku yang menculik anak berusia 9 tahun ini adalah seorang ibu dan anaknya. Pelaku merupakan warga Kelurahan Nanggewer, Mekar, Cibinong, Bogor ini berprofesi sebagai petugas medis di Bogor. Salah satu pelaku ternyata pernah mengenal keluarga korban saat KKN ketika kuliah. Modus pelaku akan mentraktir makan bakso. Kemudian setelah ketemu, korban ini diajak untuk makan bakso di Jogja. Tapi pada kenyataannya tidak jadi makan di Jogja, malah ke Solo. Di Solo itu pertama singgah di toko pakaian, setelah toko pakaian, kemudian makan bakso menurut dari keterangan korban. Setelah makan bakso, korban ini sempat menangis. Yang menangis tapi dia takut untuk memberitahu, maksudnya dia pengen pulang ke Klaten. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara ibu korban sangat bersyukur bisa kembali berkumpul bersama sang buah hati. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang ibu dan anaknya menculik siswa kelas 3 SD dan modusnya adalah merayu pelaku untuk ditraktir makan bakso. Dan untuk mengetahui kasus penculikan ini kita telah terhubung dengan AKP Andian Syahritas Hasibuan, Kasat Reskrim Polres Klaten. Selamat sore Pak Adian Syah. Selamat sore Mbak Anissa. Sebenarnya mengapa ibu dan anak ini menculik seorang siswa kelas 3 SD? Motifnya apa? Motifnya apa, Pak? Dapat kami jelaskan Mbak Anissa terkait dengan motif dari pelaku melakukan penculikan terhadap anak di bawah umur ini, di mana yang sebelumnya memang antara pelaku dengan korban itu sudah saling mengenal karena pelaku pernah tinggal di rumah korban, di mana pada saat selama tinggal di sana pernah kehilangan emas itu pelaku, yang di mana emas itu merupakan harta warisan dari ibu pelaku, di mana menuduh bahwa ibu korbanlah yang mencurinya. Padahal ibu korban sendiri tidak mengetahui terkait dengan hilangnya perhiasan emas tersebut. Itu motifnya. Ketika diperiksa, apakah terbukti bahwa emas itu diculik oleh si korban ini, Pak? Untuk emas sendiri, terkait dengan kejelasan hilang apa betul, sementara ini masih dalam pendalaman kita. Karena untuk bukti-bukti yang terkait dengan kepemilikan emas sendiri, si pelaku tidak bisa menghadirkannya atau menampilkannya. Gitu, baik, Mbak. Untuk korban sendiri kondisinya bagaimana, Pak? Untuk korban, di mana anak ini memang agak pada saat kita mengamankan korban di Bogor dengan pelaku sendiri, itu memang agak depresi, Mbak. Nanti ke depannya kita akan melakukan konseling terhadap, karena memang korban ini ada di bawah umur dan memang sudah hampir 2 hari dibawa keluar dari wilayah Klaten, makanya untuk ke depannya kita melakukan konseling, Mbak. Baik, apakah ada rencana untuk meminta keterangan dari korban yang tentunya didampingi oleh petugas konseling, Pak? Betul. Nanti, Mbak. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pendampingan dari pihak konseling. Karena memang pada saat ketemu di Bogor dengan korban dan orang tuanya kita temukan, itu memang situasi masih keadaan terharu, Mbak. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut nanti akan kita tindak lanjutin, Mbak. Baik, Pak, untuk modus yang digunakan pelaku dalam penculikan ini seperti apa, Pak? Pembagian perannya dengan ibunya seperti apa? Ya, untuk modusnya sendiri dari hasil pemeriksaan kita, si pelaku ini mengajak dan membujuk korban ini untuk diajak jalan-jalan makan bakso ke daerah Jogja. Sementara pada kenyataannya korban bukan diajak ke daerah Jogja makan baksonya, tetapi dibawa ke daerah Solo. Setelah di Solo, setelah makan bakso, yang korban anak ini sempat nangis karena kok belum sempat dipulang-pulangkan ke daerah Klaten.
malah dibawa lanjut ke daerah Bogor. Baik, Itu untuk ya baik. Ketika sedang diculik, apakah korban mengalami kekerasan, Pak? Baik fisik maupun secara psikis. Untuk secara fisik memang kami belum melihat ada kekerasan yang ada terhadap anak tersebut. Tapi terkait psikis memang nanti kan pemeriksaan nanti kami dampingi dari konseling. Karena sementara memang anak ini masih trauma, Mbak. Selama 3 hari atau beberapa hari penculikan ini apa saja Pak yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban? Untuk pelaku sendiri memang terhadap korban itu tidak banyak bertanya ataupun melaksanakan komunikasi karena pelaku sendiri hanya menuntut terhadap ibu korban. Jadi untuk anak korban ini cuma sebagai media saja. Jadi tuntutan pelaku terhadap ibu korban saja. Baik, apakah sejauh ini polisi sudah memintai keterangan dari ibu korban, Pak? Sudah. Dari ibu korban sudah. Apa informasi yang bisa digali dari ibu korban, Pak? Dari ibu korban sendiri tidak mengetahui terkait dengan hilangnya perhiasan tersebut. Dan terkait dengan anaknya yang hilang, di mana kebiasaan anak hilangnya beliau itu baru pertama kali terjadi. Karena kejadian diperkirakan pukul 10 pagi, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 tersebut, biasanya setelah atau sebelum azan sholat zuhur, anak ini sudah balik ke rumah. Akan tetapi belum kembali sama sekali, makanya ibunya curiga. Baik, Pak, terakhir ancaman hukuman yang akan dikenakan pada para pelaku, Pak? Ya, terkait dengan pelaku sendiri, kami mengenakan pasal 76 huruf E, F, junto pasal 83, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih AKBP Andiansah, Kasat Reskrim Polres Klaten sudah bergabung bersama kami di Anju Sore.